Assalamualaikum, kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, musisi Indonesia terkenal di Malaysia dan Singapura. Oke, musisi Indonesia, ya, penyanyi-penyanyi lah. Dan kalau kita lihat sekarang sebenarnya ya memang banyak gitu kan musisi-musisi Indonesia, penyanyi-penyanyi daripada Indonesia yang cukup terkenal ya di Malaysia ya, mungkin bahkan juga sampai ke Singapura gitu. Bukan hanya band-bandnya lah gitu kan ya, seperti Armada, Sheila on 7, tapi juga penyanyi-penyanyi mudanya lah. Kita sebut saja macam Mahalini, Tiara Andini, Lyodra. Saya rasa tahun ini memang banyak gitu kan penyanyi-penyanyi ataupun musisi-musisi daripada Indonesia yang sudah buat konser lah. Banyak sudah tuh yang buat konser di Malaysia gitu. Kalau saya tidak salah bulan 12 ini di Sabah. Di Sabah nanti ada Datuk Rosa ya buat konser juga. Jadi memang boleh dikatakan musisi-musisi Indonesia nih sekarang memang sangat terkenal gitu ya di Malaysia ya, bahkan juga mungkin sudah sampai ke Singapura juga gitu. So jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Indonesian people come to Singapore to watch international acts, but Singaporean and Malaysians come to Indonesia to watch Indonesian. Ini pernyataan yang kalau dipikir ya hebat juga ya musik Indonesia ini. Yuk kita bedah hari ini kenapa musik Indonesia banyak digemari di Malaysia dan Singapura tapi tidak sebaliknya. Musik Indonesia banyak digemari ya. Sekarang tuh Bukan hal yang baru ya jika musisi Indonesia menggelar konser di Malaysia dan Singapura. Mulai dari Rosa, Krisdayanti, Syahrini, Raisa hingga Afgan sering mengadakan konser di negara tetangga, bahkan sampai punya banyak penggemar loh. Lirik lagu pun para penggemar ini sampai hafal. Sekarang aku tersadar. Hal ini terbilang sangat membanggakan ya, meski industri musik dalam negeri masih dilanda hal-hal seperti pembajakan, pembagian royalti, dan juga hak cipta. Tapi sebaliknya, jarang musisi Malaysia dan Singapura yang berkonser di Indonesia. Di antaranya Siti Nurhaliza dan Sheila Majid yang memang sudah lama digemari oleh masyarakat Indonesia. Tapi ya cuma itu aja kan. Jumlah musisi Malaysia atau Singapura yang menggelar konser di Indonesia tidak sebanding dengan musisi Indonesia yang menggelar konser di sana. Vice President Malay, Indian and Expatriate Programming Radio, Zakia Halim mengatakan hal ini juga menjadi tanda tanya besar. Malaysia sebenarnya juga ingin mengekspos musisi Singapura dan Malaysia di Indonesia. Tapi Indonesia belum tentu mau membuka pintu untuk musisi Malaysia. Kendati belum sesukses Indonesia, tapi Zakia mengaku terus melakukan usaha agar musisi Malaysia diterima sama baiknya di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan musisinya di acara-acara di media di Indonesia. Zakia mengakui bahwa pengaruh musik Indonesia memang sangat kuat di Singapura dan Malaysia. Lagu-lagu seperti dari Judika, Cakrakan, Sheila on 7, dan Noah sangat sering diputar di sana. Musik Indonesia mempunyai beberapa kelebihan. Selain pasarnya yang besar, kualitas musiknya juga baik. Itulah hal yang menyebabkan musik Indonesia mudah diterima di Malaysia dan juga Singapura. Warga negara Malaysia sendiri yang menggemari musik Indonesia mengaku kalau variasi musik kita sangat beragam, tidak monoton pop Melayu saja. Dari segi alunan tu berbeza lah. Catchy sikit lah, bagi saya catchy sikit daripada orang Malaysia punya lagu. Sebab Malaysia punya lagu basically dia sama je. Sebab lagu Melayu macam banyak merepek je sekarang ni. Melodi dia pun lebih Sedap. Lebih sedap. Mana kalau Melayu yang buat-buat ni macam banyak rap, macam tak berapa sedap baru. Yang bikin kaget kalau kamu sadar ya, saat ada festival musik besar di Indonesia, banyak loh teman-teman kita dari negara tetangga ini yang bela-belain datang. Penyanyi asal Singapura, Aisyah Aziz, juga merasa kualitas musik Indonesia juga sangat bagus. Ia bahkan mendengarkan musik-musik karya musisi Indonesia sebagai referensinya. Semoga video-video channel kita ini bisa jadi referensi karya buat kamu. Boleh ya bantu buat subscribe channel ini supaya kita bisa terus menginfokan berita bagus soal Indonesia. Kalau mau flashback, sejak dulu musik telah menjadi salah satu penanda hubungan yang mesra antara Indonesia dan juga Malaysia. Salah satunya diperlihatkan Presiden Soekarno pada tahun 60. Kala itu beliau mengirim Bing Slamet ke Malaysia untuk melatih para musisi di sana. Pada era tersebut, RRI sempat meminjamkan koleksinya kepada radio televisi
Production Malaysia atau RPM. Nggak heran ya, saat itu sekitar 50% lebih koleksi RPM merupakan lagu-lagu dari Indonesia. Hal inilah yang mungkin menjadi benih-benih musik Indonesia digemari masyarakat Malaysia. Bisa dibilang industri musik Indonesia memang lebih maju terlebih dahulu ya. Di era Orde Baru, Indonesia mengadakan pertukaran acara televisi dan radio dengan Malaysia. Sebelumnya, penyanyi Malaysia P. Ramlee punya banyak penggemar di Indonesia. Tapi sebaliknya, pada dekade 50-an sampai 60-an, giliran Said Effendi dari Indonesia yang punya banyak penggemar di Malaysia. Di awal 62-an, lagu-lagu Koes Bersaudara mendominasi tangga urutan lagu-lagu yang populer di radio Singapura dan Malaysia. Lagu Pagi Indah dan Oh Kau Tahu dianggap saingan berat duet di Everly Brothers dari Amerika Serikat dengan lagunya yang hits All I Have to Do dan Devoted to You. Coba, kalau kamu penasaran atau kamu masih roaming dan bingung, kamu cari lagu-lagu Koes Bersaudara ini. Enak banget. Beberapa nama penyanyi dan musisi lainnya yang terkenal di Malaysia pada saat itu adalah Ervina, Bro Ripe Solima, Hetty Koes Endang, kemudian Ben Deloitte, Emilia Contessa, mendiang Bob Tutupoli, dan juga Koes Plus. Tenarnya, artis Indonesia di Malaysia bisa dikatakan sudah mulai terjadi pada tahun 70-an. Mereka sudah mendapat tempat yang istimewa di hati peminat lagu-lagu Melayu di Malaysia. Dekade 70-an adalah era emas artis-artis Indonesia menguasai pasaran musik di Malaysia. Fenomena artis Indonesia yang populer di Malaysia juga terus berlanjut pada dekade 90-an dan 2000-an yang diwarnai oleh kehadiran artis seperti Krisdayanti, Melly Goeslaw, Sheila on 7, Gigi, Dewa, dan Peter Pan. Mereka meneruskan kepopuleran artis Indonesia di Malaysia. Musisi-musisi Indonesia lantas banyak menuai sukses di Malaysia sepanjang hubungan musik pop Indonesia-Malaysia berlangsung. Pada era 2000-an, lagu-lagu Indonesia juga masih mendominasi radio Malaysia. Hal tersebut terlihat di musik yang disiarkan di radio, TV, maupun pertunjukan-pertunjukan artis Indonesia di Malaysia. Musik Indonesia ada di mana-mana. Menurut kamu, siapa ya penyanyi Indonesia yang punya paling banyak fans di Malaysia? Tulis di kolom komen biar kita juga tahu. See you in the next video. Stay curious. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi kalau kita tengok sekarang lah, memang fenomena betul gitu ya lagu-lagu daripada Indonesia, musisi-musisi Indonesia. Macam saya cakap tadi tuh, tahun ini saja tuh memang banyak gitu ya musisi-musisi Indonesia, penyanyi-penyanyi Indonesia yang sudah buat konser gitu kan, macam Judika, Fabio Asher pun ada pernah buat sudah tuh, di KL juga sudah pernah buat konsernya. Sheila on 7, Armada juga, Armada rasanya baru-baru juga ada bikin konser juga gitu ya. Lepas itu Rosa, Datuk Rosa nanti bulan Desember di Sabah ya. Kalau saya tidak salah tuh 8 Desember konsernya. Jadi memang kalau sekarang lah, kalau kita tengok sekarang gitu kan, memang fenomena sangat masuknya lagu-lagu daripada Indonesia ke Malaysia itu. Sebenarnya lagu-lagu Malaysia juga bagus juga ya. Cuma ya memang fenomena lagu-lagu daripada Indonesia yang masuk ke Malaysia itu memang sangat cepat gitu ya masuknya gitu. Masuk dan diterima, digemari di Malaysia gitu. Tapi sebenarnya ada juga gitu kan penyanyi-penyanyi daripada Malaysia yang terkenal juga, diterima juga gitu di mana tuh di Indonesia gitu ya. Ya seperti Datuk Siti Nurhaliza ya pastinya gitu, itu dari dulu gitu kan, banyak penggemarnya juga di Indonesia gitu. Ya mungkin itu tergantung sama kita punya selera musik masing-masing lah gitu. Macam lagu-lagu 90-an Malaysia lah kan masih banyak penggemarnya tuh, banyak penggemarnya juga di Indonesia gitu. Sampai sekarang tuh pun masih digemari juga ya lagu-lagu, terutamanya lagu-lagu 90-an Malaysia tuh masih digemari tahu di Indonesia tuh. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.